Ya, Pak Guru. Mbak Dwi itunya device tuh 2. Pakai 1, Kak. Oh, Sorta mau nyanyi ya? Sorta mau nyanyi. Hah? Sorta nanti, aku nyanyi. Lagu apa ya? Ini musiknya kosong ya, instrumen. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ku jadikan hati ini. Selamat malam sobat-sobat yang setia. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh hadir kembali. Kita boleh bersekutu di ibadah virtual ke-29 Lintas Angkatan SMAK 1 PSKD. Hari ini tanggal 12 November 2022. Sebelum kita memasuki ibadah, kita akan bersaat terlebih dahulu. Mic-nya belum dibuka kayaknya. Dan kamu jangan cek. Saudara-saudaraku, kita satukan hati bersama di dalam doa. Tuhan Yesus, di saat ini kami tunduk berdoa bersama teman-teman persekutuan doa alumni SMAK PSKD Lintas Angkatan di dalam virtual yang ke-29 di malam hari ini. Kami memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mulai beribadah,
Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan bagi seluruh komponen pelayan yang akan melayani, baik MC, host, maupun yang akan menyampaikan puji-pujian di hadapan-Mu, ya Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepadamu melalui firman-firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Johnny Aguswanto. Engkau urapi beliau, ya Tuhan. Bahwa kami memahami firman-firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Sobat Denny yang sudah membawakan doa pembukaan. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian dengan judul The Goodness of God, dibawakan oleh Sobat Daniel Budi Rahayu, alumni 71. Silakan. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, my love, you have been faithful. Oh, my love, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are loved like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, my love, you have been faithful. Oh, my love, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me.
With my love laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amin. 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 Terima kasih, puji Tuhan, Sobat Daniel Budi Rahayu. Selanjutnya kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Joni Aguswanto, alumni tahun 70, dengan tema Allah yang Esa, terambil dari ayat Alkitab Ulangan 6, Ulangan pasal 6 ayat keempat. Saya persilahkan Sobat Pendeta Joni Aguswanto. Baik Sobat sekalian, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi kami datang menghadap hadirat Bapa Dalam nama Yesus. yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk malam hari ini. Amin. Kami mau buka kapasitas roh kami seluas-luasnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah itu boleh tertanam dengan kokoh di dalam roh kami, di dalam hati kami. Amin. Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih, biarlah setiap kami menerima masing-masing rema dari Logos, agar kami boleh bertumbuh dan makin kokoh di dalam iman, taat, dan percaya kami kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sobat-sobat, Bapak Ibu sekalian. Malam ini tema daripada khotbah atau kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Allah yang Esa. Yang saya ambil dari ayat dasar adalah Ulangan 6 ayat yang keempat. Saya mohon izin untuk share screen sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, Bapak Ibu. Nah, beberapa dari kita tentunya pernah melihat bagan ini, ya, tentang Tritunggal atau Esa. Setiap kita pasti paham, dan saya ingat di sekolah kalau sedang ada kebaktian hari-hari di sekolah ataupun di gereja, kita menyanyikan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur. Ketiganya yang Esa. Kita paham betul. Tetapi bagaimana kalau kita mau menyampaikan ataupun menerangkan kepada orang-orang yang bertanya tentang hal ini, tentang Tritunggal. Terutama
orang-orang yang berpendapat bahwa Allahnya orang Kristen itu ada 3. Bagaimana kita menjelaskan tentang Tritunggal, tentang Allah yang Esa, bahwa Allah adalah Bapa, Allah adalah Putra, dan Allah adalah Roh Kudus, tetapi Bapa bukan Putra, Bapa bukan Roh Kudus, dan Putra bukan Roh Kudus. Nah, ayat yang akan kita bahas dari kitab Taurat adalah Ulangan 6 ayat 4. Kitab Taurat menyatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan hal ini ditegaskan kembali oleh Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terdapat di Markus 12 ayat 29. Nah, kenapa Musa mengatakan hal demikian kepada bangsa Israel? Kitab Ulangan adalah kitab yang menceritakan kembali tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Musa mengingatkan akan hal ini karena di tengah-tengah perjalanan mereka ternyata ada banyak allah-allah bangsa-bangsa lain, ya, yang kemudian menarik bangsa ini untuk menyembah allah-allah lain tersebut. Kita belajar bahwa pada saat Musa berada di Gunung Sinai 40 hari 40 malam, dan bangsa ini tidak sabar, kemudian mereka membuat lembu emas. Itu adalah salah satu bukti bahwa dengan mudah bangsa ini beralih kepada allah-allah lain yang pada masa itu sebetulnya allah-allah dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel. Mereka menganut politeisme atau banyak dewa-dewa. Tetapi Israel tegas menganut monoteisme. Lalu bagaimana kita menjelaskan bahwa Allah adalah Bapa, Allah adalah Putra, Allah adalah Roh Kudus? Di dalam Matius 23 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Yesus sendiri menyebut Allah adalah Bapa. Jadi yang dimaksud oleh Yesus tentang Bapa di dalam ayat ini adalah Allah sendiri, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Bapa adalah Allah. Lalu bagaimana dengan putra atau anak? Di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Di sini bahwa Yesus, anak itu datang dari Allah, ini berarti bahwa Yesus adalah Allah atau putra adalah Allah. Nah, yang ketiga, Roh Kudus juga adalah Allah. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Roh yang berasal dari Allah adalah kudus. Jadi, dengan kata lain, Roh Kudus adalah Allah. Lalu, kita juga tadi melihat di dalam bagan bahwa
Bapa bukan putra. Di dalam Matius 3 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Allah yang berada di sorga menyatakan, inilah anakku. Itu berarti Allah sedang memposisikan dirinya sebagai Bapa. Berarti Bapa bukan anak atau Bapa bukan putra. Putra bukan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Kita baca, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus jelas mengungkapkan pribadi lain, ya, yaitu Roh Kudus, yang berarti bahwa Yesus bukan Roh Kudus atau Putra bukan Roh Kudus. Nah, yang terakhir, Roh Kudus bukan Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 ayat yang sama, ya, Roh Kudus diutus oleh Bapa. Itu berarti Roh Kudus adalah pribadi yang lain, sehingga kita dapat menangkap pengertian bahwa Roh Kudus bukan Bapa. Nah, untuk kita bisa mengerti kaitan dari ketiga pribadi ini, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu yang dilakukan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam pasal yang sama, di ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, mari kita melihat di Perjanjian Lama, di Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Di dalam Kejadian 1 kita bisa melihat bahwa ada Allah, ada roh Allah, dan ada firman Allah. Firman ini yang kemudian menjadi manusia di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di antara kitab Kejadian dengan perjanjian baru, kalau kita perhatikan di Kejadian 15, ya, Kejadian 3 maksud saya ayat yang ke-15, Allah berkata kepada ular pada saat itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di dalam budaya bangsa Israel, biasanya keturunan itu berasal daripada laki-laki. Kalau kita baca sejarah, ya. Tetapi Allah berkata keturunan perempuan. Jadi sebetulnya ini sedang menunjuk kepada satu pribadi. Siapa pribadi itu? Adalah Yesus. Sejak awal Allah mempunyai misi untuk menyelamatkan manusia pada saat manusia jatuh ke dalam dosa.
Jadi rencana Allah itu digenapi pada saat firman itu menjadi manusia, dan Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada misi khusus daripada anak Allah, yaitu firman yang menjadi manusia. Adalah misi penyelamatan daripada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa di awal-awal penciptaan. Dan kalau kita baca seluruh kitab Perjanjian Lama, sebenarnya adalah gambaran penebusan daripada apa yang ada di Perjanjian Baru. Itu kita bisa lihat bagaimana Allah menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada perjalanannya ternyata bangsa ini tidak taat. Walaupun pada awalnya mereka berkata, apa yang Tuhan katakan akan kami dengarkan. Itu respon waktu Musa mengatakan hal itu kepada bangsa Israel mengenai hukum Taurat. Nah, gambaran itu kemudian terjadi ataupun tergenapi di dalam Perjanjian Baru, ya, dengan Yesus datang ke dalam dunia, ya, menjadi untuk dosa, ya, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia. Nah, apa sih yang menjadi peran Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bapa sekali lagi menonjol dalam fungsi penciptaan, yaitu Kejadian 1 ayat 1 sampai ke 27, dan berperjalanan di Perjanjian Lama sebagai pemimpin dan pelindung daripada bangsa Israel. Kalau kita melihat seluruh Perjanjian Lama, bagaimana perjalanan bangsa ini sampai masuk tanah Kanaan. Kemudian hakim-hakim mulai berperan. Lalu ada kitab raja-raja. Sebelum itu bangsa ini minta raja. Tuhan memberikan raja kepada mereka. Tapi kemudian setelah Salomo, kerajaan itu pecah. Ya. Ada 10 suku pindah ke utara dan mendirikan bait Allah tandingan di Samaria, sementara 2 suku Benyamin dan Yehuda tetap ada di Yerusalem. Dan akhirnya bangsa ini sama-sama berakhir pada pembuangan. 400 tahun kemudian Tuhan tidak berbicara, lalu masuklah era Perjanjian Baru. Dan kita mengenal di Perjanjian Baru bangsa Yahudi. Lah kenapa bangsa Yahudi? Karena yang 10 suku yang dibuang ke Asyur itu tidak diceritakan. Hanya suku Yehuda yang kemudian dikatakan ditulis sebagai bangsa Yahudi, yang dibuang ke Babel, yang diceritakan. Itulah yang kemudian kenapa di Perjanjian Baru dikatakan bangsa Yahudi. Nah, Putra atau Yesus ini berperan di Perjanjian Baru dalam rangka penebusan untuk menyediakan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Tetapi kalau kita baca Perjanjian Baru, ya, orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Mesias yang mereka bayangkan atau mereka harapkan adalah sebetulnya Mesias secara jasmani, yaitu seorang yang datang yang kuat, yang bisa membawa mereka keluar dari penjajahan, yang bisa memimpin mereka untuk berperang dan melakukan mujizat dan sebagainya untuk bisa membebaskan mereka daripada penjajahan bangsa Romawi pada saat itu, ataupun di bawah Yunani pada
masa-masa yang sebelumnya. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan oleh bangsa Yahudi, Mesias yang berbentuk fisik sebagai raja, berbeda dengan rancangan Allah bagi keselamatan manusia yang kita baca sejak awal di kitab Kejadian 3 ayat 15 tadi. Bahwa ada rancangan keselamatan dari Allah sendiri untuk seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Nah, kemudian dalam perkembangannya, ya, Yesus menjanjikan penghibur, kan? Roh Kudus ini yang kemudian berperan di dalam pertumbuhan jemaat dan gereja sampai masa kini. Itu terjadi setelah Yesus naik ke surga. Baru kemudian Roh Kudus turun di dalam peristiwa Pentakosta yang kita bisa baca di kitab Kisah Para Rasul. Nah, apa kesimpulan atau refleksi yang dapat kita ambil bagi kita dalam kehidupan masa kini? Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang sehakikat sebetulnya. Ketiganya yang esa. Karena itu kita menyanyikan ketiganya yang esa, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Lalu bagaimana sebetulnya kita bisa mengenal Bapa? Ya. Dia karena kasihnya mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan tadi kita juga baca, firman itu telah menjadi manusia supaya kita bisa melihat, kita bisa mengenal siapa Bapa itu sesungguhnya. Kalau kita membaca kitab Yohanes, kitab ini yang paling syarat, ya, mengupas tentang keilahian Yesus. Dan ada paling banyak cetakan yang berwarna merah yang menandakan bahwa itu adalah perkataan Yesus sendiri. Nah, melalui Yesus kita memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Roh Kuduslah yang menuntun dan memimpin kita kepada seluruh pemahaman akan kebenaran Allah. Karena itu di dalam doa-doa kita, ya, kita selalu berkata di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam amanat agung dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan seperti ini. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seberapa dari kita yang sudah atau sedang melaksanakan amanat agung ini? Karena memberitakan kabar keselamatan bukan semata-mata hanya dengan ucapan atau berita saja, tapi sebenarnya melalui hidup kita. Hidup yang sudah diubahkan karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita pribadi. Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh pemahaman akan kebenaran Allah. Dan itulah yang akan membuat kita berubah karakter kita semakin hari semakin seperti Kristus. Itulah yang sebenarnya yang diinginkan Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya. Kelebihan kita, hubungan kita dengan Allah kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Ini sebenarnya membuktikan bahwa begitu dekatnya hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa memanggil Dia dengan Bapa. Walaupun sebenarnya kita
juga harus menaruh rasa hormat, karena dialah Allah yang Esa, dialah Allah yang Maha Kuasa, Dia Tuhan yang amat mengasihi kita, yang menyediakan keselamatan sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa. Dan rancangan itu kemudian tergenapi melalui Yesus Kristus. Marilah kita renungkan kembali apa-apa yang telah kita lakukan. Apakah semangat amanat agung, semangat untuk memberitakan Injil masih tetap ada di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus atau tidak? Saya mengakhiri pemaparan saya sampai di sini. Kiranya Tuhan yang mengokohkan, Roh Kudus sendiri yang memberikan pencerahan kepada sobat-sobat sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga kita, walaupun kita sudah berumur, kita tetap punya semangat untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, yaitu hidup yang kekal melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk apa yang telah kami terima pada malam hari ini. Biarlah kami boleh mengingat kembali bahwa Engkau sendiri Tuhan yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kami untuk memberitakan kabar baik, yaitu keselamatan bagi siapapun yang percaya kepada Yesus. Amin. Bahwa akan disediakan kehidupan yang kekal, bahwa dosa-dosa mereka akan diampuni. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar berakar dengan kokoh di dalam roh kami, yaitu hati kami. Amin. Dan kami bukan cuma menjadi pendengar saja, tetapi kami melakukan dalam kehidupan keseharian kami, sehingga orang boleh melihat ada perubahan dalam kehidupan kami, dan kami juga menjadi agen-agen perubahan yang mengubah setiap orang untuk bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pada malam hari ini kita boleh mendengar kembali, menikmati firman Tuhan yang menjadi batu penjuru bagi kehidupan kita. Dan kami juga berterima kasih kepada Sobat Pendeta Joni Aguswanto yang sudah berbagi firman bagi kami sekalian. Kiranya urapan Tuhan Yesus senantiasa menyertai Pendeta Joni Aguswanto dalam setiap pelayanannya. Biarlah nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Dan selanjutnya kita akan menikmati satu pujian dengan judul Masih Ada Waktu yang dibawakan oleh Sobat Sorta Panjaitan alumni 71. Saya persilahkan. Selamat malam. Malam. Shalom. Shalom. Suara saya udah bisa kedengeran ya? Bisa. Ya, oke. Saya akan menyanyikan lagu judulnya Masih Ada Waktu dari Kitab Kidung Keesaan nomor 105. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik, karena apapun yang ditabur orang
kan menuai kebinasaan, yang menabur seturut roh Allah kan menuai kehidupan yang abadi. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Jika kita tak jadi lemah, pasti kita akan menang. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Hidup kita pun bagaikan rumput, hidup kita seperti bunga rumput, merekah di waktu pagi, namun layu di sore hari. Tapi firman Tuhan semesta alam kan kekal abadi selama-lamanya. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Jika kita tak jadi lemah, pasti kita akan menang. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Terima kasih. Amin. Shalom. Terima kasih Sobat Sorta Panjaitan. Kita persiapkan diri kita untuk kita memasuki doa syafaat. Kali ini doa syafaat kita akan dibawakan oleh Sobat Pendeta Herce Rompis Hutagalung, alumni 71. Saya persilakan Ibu Pendeta Herce. Ya, shalom. Shalom. Sobat-sobatku yang kekasih, mari kita satu dalam doa, kita akan berdoa syafaat. Amin. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari, pagi hari ini, di mana Engkau sudah berbicara dengan tegas bagi kami melalui firman-Mu oleh Bapak Pendeta yang Kau percayakan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kini waktunya kami mau bersyafaat Tuhan Yesus, dan kami tahu urapan-Mu dan bilur-bilur-Mu selalu menyertai kami semuanya. Pada malam hari ini kami khusus berdoa untuk sobat-sobat kami, Sobat Medi, Sobat Lita Rimbing, Sobat Lumban, Sobat Rensi Sepu Sepa, Sobat Raymond Daniel,
juga Ibu Guru kami Evi Bakar Baisi. Tuhan, mereka yang sedang dalam pemulihan maupun yang sedang kesakitan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, agar Engkau turunkan bilur-bilur-Mu Tuhan bagi kami, mereka yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan mereka ini, sobat-sobat kami ini Tuhan. Dan kami hanya berharap dan berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menyembah, boleh memuji, dan kami boleh memanggil Allah kami yang esa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga. Terima kasih. Kami semua berdoa untuk pengurus PD alumni pada lintas angkatan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan, pada suatu saat nanti Engkau akan memberikan kesempatan bagi kami untuk bertemu muka, untuk bertatap muka on-site Tuhan Yesus. Dan kami dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati seluruh pengurus PD alumni lintas angkatan ini Tuhan. Berkati jerih payah mereka. Berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ketua kami, Bapak sobat kami Hani, Tuhan Yesus Pandelaki, yang sudah berjerih lelah dengan seluruh timnya Tuhan mengadakan PD ini sebulan sekali. Kami mengucap syukur Kau berikan kekuatan bagi semua pelayan-pelayan-Mu yang mengadakan PD ini Tuhan. Kami percaya Kau berikan hikmat-Mu, kesehatan-Mu, panjang umur, dan kami percaya Engkau akan memakai mereka terus-menerus sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk sekolah SMAK 1 PSKD di Ponorogo dan SMA PSKD lainnya. Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus agar SMAK 1 PSKD di Ponorogo ini semakin hari semakin banyak murid-muridnya Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa mereka tidak ada lagi Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan agar SMAK 1 PSKD ini boleh berjalan terus Tuhan. Kau kirimkan Tuhan Yesus guru-guru yang baik, juga murid-murid yang mau bersekolah di SMAK 1 PSKD ini, sehingga SMAK 1 PSKD ini Tuhan tidak bubar, tapi kami memberkati, kami mendukung, menopang supaya SMAK 1 PSKD ini boleh berjalan dengan baik, dan semua ini atas semua rencana-Mu yang terjadi. Juga kami berdoa untuk PSKD yang lainnya Tuhan, yang mereka sedang mengadakan aktivitas-aktivitas lain. Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati lautnya, berkati daratnya, berkati udaranya. Tuhan, kami memberkati juga Presiden kami Pak Jokowi dengan seluruh timnya, Angkatan Udara, Laut maupun Kepolisian. Berkati Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Kau curahkan kepada bangsa kami, rakyat Indonesia ini, sehingga tidak ada lagi pembunuhan ataupun tidak ada lagi suatu yang mencelakai. Ya Tuhan, terima kasih. Kau berikan kedamaian, sukacita bagi bangsa Indonesia. Khususnya kami berdoa yang sedang mau diadakan KTT di Bali Tuhan, G20. Tuhan, Kau berkati, Kau urapi seluruh bangsa-bangsa yang akan datang di sana Tuhan Yesus. Kau berikan keamanan yang luar biasa, biar Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. So, terima kasih Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu bagi seluruh bangsa-bangsa yang sedang berkumpul di Bali yang akan mengadakan KTT ini, sehingga Indonesia, seluruh bangsa ini, seluruh dunia ini Tuhan akan mendapatkan kedamaian yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan bangsa Indonesia dan acara KTT yang ada di Bali ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk ulang tahun yang berulang tahun di bulan November ini, terutama juga untuk sobat kami yang Moniaga,
maupun yang lainnya Tuhan yang mungkin kami tidak sebut satu persatu. Tuhan Kau berikan panjang umur, kesehatan, damai sejahtera, sukacita dalam umur-umurnya dan untuk umur-umur yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang terakhir Tuhan kami berdoa, kami akan memberkati bagi suami-suami yang masih ada di dalam persekutuan ini maupun istri yang masih ada, seluruh anak-anak, menantu, cucu kami Tuhan Yesus, berkati berlimpah-limpah Tuhan, berkati anak-anak, menantu, cucu kami Tuhan, biarlah semua keturunan kami semua menyembah Yesus, semua meninggikan nama Tuhan, tidak ada yang keluar dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keluarga kami masing-masing, terima kasih untuk anak menantu cucu kami semuanya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami tahu Tuhan, bila keluarga kami berserah kepadamu, Engkau tidak akan mempermalukan kami. Kami tetap berada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pada malam hari ini. Kami percaya mujizat-Mu akan terus ada pada dalam keluarga kami dan seluruh yang di dalam PD ini, bagi sobat-sobat kami yang masih bekerja, Kau juga berkati Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati seluruh apa yang dibuat Tuhan Yesus berhasil. Kami berdoa khusus juga untuk sobat kami Jesse Tuhan, yang akan kembali ke Amerika hari Jumat. Tuhan Kau berikan penyertaan-Mu di dalam perjalanan dia pulang, sehingga ada damai sejahtera. Kau berikan keamanan sehingga dia boleh sampai tiba di Amerika, di Los Angeles dengan baik dan kesehatan yang sempurna dan beroleh damai sejahtera. Tuhan terima kasih, berikan kami semua sobat-sobat kami dalam persekutuan yang hadir pada malam hari ini. Kau berikan panjang umur Tuhan Yesus, berikan kesehatan, Kau berikan damai sejahtera bagi seluruh keluarga-keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syafaat kami malam hari ini yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang perkasa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sobat Herce. Selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan pengumuman dari persekutuan doa kita. Terima kasih sobat-sobat. Mohon maaf saya masuk di tengah ini. Yang biasanya kata sambutan itu di awal, tapi tadi sedikit ada miskomunikasi sehingga sudah masuk ke doa pembuka. Jadi saya akan masuk di sini sebagai kata sambutan. Terima kasih untuk semua yang telah bertugas, mulai dari Raymond Tumewu sebagai pengarah MC malam hari ini, pada Sobat Daniel Budi Rahayu dan Sorta Panjaitan yang telah membawakan lagu pujian, untuk Sobat Denny Andris dan Pendeta Herce Rompis yang sudah membawakan doa pembuka dan doa syafaat, lalu Sobat Arthur Riri alumni 91 yang sedang merekam dan akan memasukkan ibadah kita ini di YouTube. Akan bersama, semoga ibadah virtual ini dapat berlangsung secara rutin setiap hari Sabtu kedua bulan yang berjalan. Bagi sobat-sobat yang ingin memberikan persembahan, tadi sudah ditayangkan nomor rekening kas PD. Persembahan ibadah virtual ke-28 bulan lalu, tanggal 8 Oktober, ibadah kita tanggal 8 Oktober 2022, telah masuk ke kas PD kita sebesar 3.390.000 dari
sobat-sobat Frankie Gagana alumni 71, Carla Wawar alumni 71, sobat Ganda Sihombing alumni 85, David Yahya alumni 73, sobat Yakin Yusuf 63, Raymond Tumewu 74, Virgo Sinaga 71, Sorta Panjaitan alumni 71, Jerry dan Lita alumni 74, lalu sobat Ake dan Dani alumni 71. 50% dari total persembahan yang kita terima sebesar 1.695.000 akan dikumpulkan untuk diakonia PD alumni kita ini terhadap guru dan pegawai sekolah kita. Sudah kita kumpulkan dari bulan Mei sampai bulan ini terakhir dan rencananya akan diserahkan di bulan Desember. Terima kasih sobat-sobat, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua, terima kasih juga kepada sobat-sobat yang telah hadir yang di luar Jakarta, seperti Sobat Rusmi di Surabaya, Pendeta Ganda Siombing, alumni 85 di Malang, lalu ada Pendeta Daniel Payo, alumni 88 di Manado, dan juga mungkin ada rekan-rekan lain yang ada di luar kota. Terima kasih kehadirannya. Lalu saya ingin juga menyapa selamat siang untuk di benua Eropa, ada Sobat Vera Hochland, alumni 66, yang juga hadir malam hari ini, dan selamat pagi kepada rekan-rekan di benua Amerika. Itu ada Sobat Ake, Nane, tadi, Dani Diazoni. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat pagi di Amerika ya kalau nggak salah. Terima kasih juga kepada Ibu Guru Bahasa Jerman yang mengajar dari tahun 67 sampai 97, Ibu Evi Mustamu. Terima kasih untuk kehadirannya dan saat ini sedang menjalankan pengobatan kemoterapi. Juga hadir malam ini ya Sobat Arthur Riri, alumni 91, mungkin ada rekan-rekan alumni 1 yang hadir. Spesial juga ucapan terima kasih buat Sobat Carla Wortikan, alumni 70, yang dengan kondisi mohon maaf tidak dapat melihat karena sakit penyakit, tapi hadir terus dalam setiap ibadah kita ini. Sobat-sobat, perlu saya sampaikan, oh sorry, ini mestinya di depan, udah mau habis sekarang. Baiklah sobat-sobat, di akhir acara jangan leave dulu, kita akan foto bersama peserta yang hadir untuk dokumentasi. Ibadah yang akan datang 10 Desember 2022 kita akan berjumpa lagi. Saya akan serahkan kembali ke Sobat Raymond sebagai pengarah acara. Silahkan Bung Raymond. Baik, terima kasih Sobat Hani. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah virtual kita yang ke-29 ini dengan doa penutup dibawakan oleh Sobat Pendeta Joni Aguswanto dan akan diakhiri dengan lagu pujian Bapak Terima Kasih oleh Sobat Frankie Rahman, alumni 73. Persilahkan. Baik, Sobat Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup ibadah ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, amin, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan mengambil foto. Lagu dulu, John. Bapak terima kasih dulu, John. Ya, silakan. Siap. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik, sobat-sobat, silahkan membuka kamera. Kita akan mengambil gambar.
Buka kamera bagaimana? Aku nggak tahu. 3, 2, 1. Ada 2 screen. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sobat-sobat, ingin saya sampaikan bahwa ibadah kita malam ini dihadiri oleh 32 peserta dan yang paling senior Sobat Evi Mustamu, Ibu Guru, 78 tahun, dan sebagai alumni yang paling senior malam ini hadir adalah Sobat Fede Kadarusman, alumni 63, dan yang paling junior adalah Sobat Arturiri, alumni 91. Terima kasih kepada semua yang bertugas. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang terjadi selama ibadah tadi. Bagi mereka yang ingin mengikuti di acara ibadah virtual selanjutnya, bisa menghubungi nomor-nomor WA yang tadi sudah tercantum di layar. Baiklah sobat semua, kita akan jumpa lagi di ibadah virtual ke-30 di bulan terakhir tahun 2022 pada tanggal 10 Desember 2022 dengan pengkhotbah nanti Pendeta Herce Rompi Sukagalung. Terima kasih, selamat malam Indonesia, selamat pagi Amerika, dan selamat sore di Eropa. Tuhan Yesus berkati semuanya. Kita Joni. Terima kasih, Yoni. Sampai ketemu ya Jesse, Nana. Terima kasih Daniel. Terima kasih Sorta. Terima kasih semua. Nice song Daniel. Daniel lagunya bagus. Sorta Terima bagus. kasih semua. Terima kasih semua. Ya Yesi. Terima kasih banyak Pendeta Ada Herce. Adi. Terima kasih semuanya. Bella. Terima kasih Max. Leandro, terima kasih. Tuhan berkati. Iya. Halo, Kariski. Selamat Kami. Ah,